Shalom Bapak Ibu, Oma Opa, bolehkah dengan senyum, salam kanan kiri muka belakang, baru katakan damai sejahtera bagimu. Ya, kalau ada yang masih ngelamun, goyang-goyang tangannya, sambil ajak senyum. Itu shalom, suasananya berubah toh. So boleh kita mau khotbah. Salam-salam. Tadi saya belum suruh berdiri waktu mau baca Alkitab. Kenapa? Karena biasanya kalau mau mengajak baca Alkitab, saya akan bilang yang bawa Alkitab bukalah, yang tidak bawa bertobatlah. Tapi nggak berani dibuat di PKLU karena saya pernah dimarahin di Makassar. Nyong, itu di Betania Makassar, nyong beta pemata sukabur. Jadi kalau baca Alkitab susah. Nah kalau pakai handphone bagus bisa kasih besara. Sejak itu saya tidak pernah lagi ngomong apapun kepada orang tua, kualat nanti. Baik, Bapak Ibu, Saudara kekasih, Oma Opa, pernahkah mengalami kondisi salah sambung? Waktu nelpon salah sambung. Saya pernah mengalami salah sambung tapi bukan nelpon A yang angkat B atau minta A diberikan B, bukan. Tapi saya kaget karena tiba-tiba ada satu orang Oma video call. Serius nih, belum dalam hati serius nih video call. Jadi saya langsung berarti penting nih. Saya buka. Mukaku muncul, mukanya dia nggak muncul. Agak gelap. Lalu hanya gambar telinga yang besar. Rupanya Oma, Pak Pendeta, halo Pak Pendeta. Harusnya kan gini ya. Ternyata salah pencet, dia bukan pencet audio call tapi video call. Atau pernah juga Kak Oma Opa mengalami sesuatu? Di telepon bicara soal A, B, dan C, tapi yang mendengar menjawab E dan D, dan menjadi tidak nyambung. Dan bagi saya, percakapan yang seperti itu adalah percakapan yang paling melelahkan. Karena aku meminta A, dia kasih B, aku mau dituntun ke belok ke kiri, dia justru belok ke kanan. Saya mau kasih tahu hari ini, bahwa Daud pernah nelpon Tuhan dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip berarti bukan benar-benar nelpon. Meminta sesuatu. Lalu Tuhan salah sambung. Daud minta A. Gak tahu kenapa Tuhan kasih B. Tapi sebelum itu saya kasih tunjuk dulu latar belakangnya. Dikejar dia kan sama Raja Saul. Daud bingung luar biasa. Mau menyelamatkan diri. Dia berada di berbagai kubu-kubu gunung. Naik turun gunung, keluar bukit batu, sembunyi ke kiri ke kanan. Pokoknya sangat sulit. Sampai kemudian dia mendapatkan satu tempat yang bernama Gua Adulam. Adulam itu berarti tempat tertutup. Adulam berarti tempat tertutup. Dia di situ. Dalam ketakutan. Ketakutan banget. Dia telepon Tuhan. Alias berdoa. Dia hubungi sorga. Gak tahu nomornya berapa. 911. Berdoa. Tahu gak apa isi doanya? Saya mau bagi untuk Bapak Ibu. Tolong buka Mazmur 57. Mazmur 57 ayat 1 sampai 4 saya baca secara cepat. Mazmur 57 ayat 1 sampai 4. Mazmur 57 ayat 1 sampai 4 saya bacakan ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan Miktan dari Daud. Ketika ia lari dari Saul ke dalam gua. Ini doanya. Kasihanilah aku ya Allah.
kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga. Dan menyelamatkan aku. Mencelah orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Dan seterusnya kalau baca. Bapak Ibu, dia berdoa loh. Dia minta begini, kasihan, lagi takut. Lagi takut, kasihanilah aku. Saudara bisa bayangkan kalau nyawa di ujung tanduk, itu mengeri. Kasihanilah aku, dia bermohon. Kemungkinan besar dia sedang mengoyakkan jubahnya dan berlutut. Atau kemungkinan besar dia sedang pakai debu. Karena kondisi-kondisi seperti ini disebut dengan doa perkabungan, maka gerakan itu akan dia buat. Sambil mandi debu, baojo dia, baru dia robek, kasihanilah aku. Lalu apa yang dia minta? Ayat 4, itu bagus banget. Kiranya Ia mengirimkan utusan dari sorga. Mengirimkan utusan, dengarkan ya doanya ini. Tuhan kirimkanlah utusan dari sorga, supaya Tuhan menghardik mereka yang injak-injak aku. Jadi yang dia minta utusan dari sorga. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, terjadi salah sambung. Apa yang Tuhan jawab? Buka bacaan kita. 1 Samuel 22, ini kisah di Adulam. Siapakah yang Tuhan kirim? Wow, banyak orang. Dan saya mau sampaikan salah sambung sorga. Ayat 2. Berhimpunlah juga Bapak Ibu, saya menggunakan terjemahan baru edisi pertama. Kalau tadi terjemahan baru edisi kedua yang dibaca. Saya menggunakan edisi pertama ya. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Tuhan kirimkanlah utusan dari sorga untuk menghancurkan mereka yang injak-injak aku. Kalimat pendeknya begini waktu di Adulam, Tuhan, aku sudah mau mati. Daud masih kejar saya. Kirimkan malaikat surgawi, hancurkan Saul. Siapa yang Tuhan kirim? Orang yang sedang berpiutang. Orang yang sedang bermasalah. Orang yang sedang hancur hati. Orang yang sedang kesakitan. Berapa banyak? 400 orang. Salah sambung. Saya minta malaikat sorgawi selaksa-laksa. Saya minta perkemahan sorgawi didirikan oleh malaikat di tempat Adulam itu. Untuk tolong saya. Yang Tuhan kirim justru orang kesusahan. Ya ampun. Ternyata Tuhan bisa salah sambung ya. Aduh, ampunilah aku, aduh. Ternyata Tuhan bisa salah dengar kote. Ternyata bukan cuma lansia yang pongo. Benar? Oh, saya mau kasih tahu. Tidak. Tidak. Terkesan salah sambung. Terkesan Tuhan salah kasih. Terkesan Tuhan tidak dengar. Mungkin lagi sibuk dengar doa pendeta Karinda barangkali. Baru masuk pendeta Nyoman dia sudah gak fokus. Baru dikasih salah. Bukan. Bukan itu. Saya mau kasih tahu saudara. Apa yang terjadi? Alkitab bilang. Dia urus 400 itu. Alkitab bilang. Dia jadi pemimpin 400 itu. Apa artinya pemimpin? Dia duduk dan dia dengar kiapangana. Ada utang banyak, kasihan kong. Dia mulai bercerita. Kenapa ngana? Kesakitan, sakit di mana? Kenapa ngana? Dia duduk, dia tongkrongin. Dia dengar keluh kesah 400 orang itu. Silakan bayangkan, dia lagi kesusahan.
kengerian, ketakutan. Sekarang justru dia minta pembelaan, malah sebaliknya dia yang harus pasang telinga dan dengar. Dia yang duduk 400 loh punya mulut, 400 punya kesusahan. Daud keliling dari gua itu, melingkar, dengar ada apa. Oh kalau begitu harusnya jalan keluarnya begini opa harusnya begitu, panggil Pak Oma, mungkin begitu, saya nggak tahu. Apa artinya? Dia sibuk urus 400 orang punya kesusahan, padahal dia sendiri sedang susah. Dia sibuk memberikan jalan keluar, sementara dia sedang mengalami kebuntuan. Dia sibuk menjadi telinga untuk mendengar keluh kesah, padahal dia sendiri butuh telinga untuk dia curahkan kesusahannya. Di saat dia sibuk mengurus kesusahan orang lain, Bapak Ibu tahu, dia lupa dia sedang susah. Di saat dia sedang sibuk mengurus pergumulan 400 orang itu, apa yang terjadi? Dia sudah lupa bahwa dia punya persoalan. Malah seakan dia tidak ada beban dan mulai berpikir tentang masalah-masalah orang lain. Karena Alkitab bilang dia jadi pemimpin 400. Ini catatan kedua. Ketiga, apa efeknya? Nanti tolong baca pasal 23. Pasal 24. Bapak Ibu akan terkejut. Pasca peristiwa Adulam, si kecil mungil Daud yang penakut dan totofore itu, yang gemeteran itu, yang rupa tikus dapat sirang air itu, bangkit Bapak Ibu, berdiri. Apa yang dia lakukan? Melakukan peperangan dengan Filistin. Cari bukti. Pasal 23 di Kehila. Hancur Filistin. Dia buat peperangan yang luar biasa. Dan dia memenangkan pertarungan. Pasal 24 di En-Gedi. Itu kemenangan besar menurut saya. Kemenangan besar Daud di pasal 24. Pasca peristiwa Adulam adalah prajuritnya bilang, inilah waktu yang Tuhan sediakan untuk kemenanganmu. Lakukanlah. Dia bilang begini, no, saya tidak mau menyentuh orang yang Tuhan urapi. Lalu apa dia bilang? Dia ambil pedang, dia cuma potong puncak jubah. Saudara tangkap? Dari si pengecut dan penakut. Bukan hanya dapat keberanian, tapi juga menjadi seorang yang memiliki kemampuan untuk tahu diri. Dia bisa bunuh musuhnya, tapi dia tidak melakukannya. Sampai Saul muncul dan bilang, kau bermaksud, Tuanku saya tidak pernah bermaksud jahat. Apa buktinya? Dia tunjuk, puncak jubah. Andai kata aku bermaksud jahat, Tuhan sudah mati. Sejak itu kan mulai kendor, Saul punya amarah. Apa yang saya mau katakan? Peristiwa Gua Adulam, poin ketiga, mengubah dan membentuk Daud jadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Apa itu? Ketika dia minta utusan malaikat untuk menolongnya, Tuhan mengirim orang yang butuh penolong. Ketika dia minta utusan malaikat yang akan menopangnya, justru dia yang harus topang orang-orang itu. Saya sebut Adulam adalah tempat dengan sengaja Tuhan bikin salah kirim untuk membuat Daud diterapi di Gua Adulam. Bagi saya, ini bukan peristiwa salah sambung. Ini sesungguhnya proses terapi Gua Adulam. Tanpa terapi Gua Adulam, si pengecut ini tidak berubah. Tidak akan berubah menjadi orang yang berani, orang yang mampu menghadapi musuh. Terapi Gua Adulam adalah terkesan keliru. Sudah ada masalah, ditambah masalah. Tapi sesungguhnya itu proses pembentukan supaya Daud berubah jadi pribadi yang besar. Amin. Sekarang
Bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita, termasuk memenuhi tema ini. Yang pertama Bapak Ibu, adakah di antara saudara yang barangkali mengalami momen seperti ini? Di usia lanjut, dalam hidup dan relasi dengan anak-anak dan cucu-cucu, memikirkan sakit, vonis dokter, ketidaknyamanan. Pernahkah Bapak Ibu mengalami minta A ke Tuhan, Tuhan kasih B? Saya merasa tidak dapat jawaban, saya justru makin terpuruk. Dalam kesusahanku, saya bukan menemukan jalan keluar, tapi justru bertubi-tubi persoalan. Di mana Tuhan di kondisi itu? Dengarkan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu kebenaran ini. Kemungkinan besar engkau sedang digiring ke Adulam untuk diterapi Tuhan, supaya keluar menjadi pribadi jempolan. Amin. Saya suka Bapak Ibu dengan Tuhanku dan Tuhan Bapak Ibu, bahwa acap kali jawaban-jawaban doa itu adalah satu proses yang bukan instan untuk membentuk menjadi pribadi jempolan. Satu kali, ini bukan kisah nyata ya, mungkin sudah pernah dengar, apalagi yang follow saya di TikTok pasti sudah tahu ilustrasi ini. Tapi kalau yang sudah tahu, tanyalah kepada yang sudah, ya kasih tahu kepada yang belum tahu. Yang belum tahu tolong dengar jo sekarang. Satu kali, seorang ibu pergi ke pasar, bukan sebagai pembeli, tapi menjadi penjual. Dia adalah pengrajin tempe yang senang kali membuat tempe untuk dijual. Tempe itu adalah proses peragian, fermentasi dari kedelai. Saya sering terbalik, kedelai, lama-lama jadi keledai, yang kacang itu loh, apapun pokoknya, kedelai pokoknya itu. Proses, sudah ya pokoknya itu kacang itu sudah. Itu harus proses fermentasi, biasanya dilakukan pada waktu siang atau tengah malam untuk menunggu besok paginya fermentasi sempurna, lalu itu mulai lembek bisa dijual. Tapi satu hari dia mengalami kegelisahan, kenapa Bapak Ibu? Proses peragiannya tidak sempurna. Dia lihat masih dalam proses dan masih agak keras. Dia seorang Kristen yang taat. Imannya luar biasa. Dia tidak berdoa biasa-biasa. Tapi dia berdoa luar biasa sambil tumpang tangan. Dia tumpang tangan ke tempe yang proses peragian dalam nama Tuhan Yesus. Tempe ini berubah, proses peragiannya sempurna. Sudah pukul 4 mulai begini, dini hari. Belum terjadi, gawat. Dia doa lagi, semua pergi ke pasar, ini kan subuh-subuh berjual. Dalam nama Yesus, Bapak saya sudah bilang, ubah tempe ini dalam proses peragian sempurna sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Dia buka, belum. Tapi karena imannya besar, dia bilang Tuhan sedang berproses. Mungkin agak lama. Dia berangkat, dia pergi. Sampai ke pasar, sudah pukul 5, pukul 6, peragian belum sempurna. Dia nggak berani buka itu tumpukan, nanti orang belikan dan tanya. Sampai pukul 10 sudah mulai putus asa. Bapak dalam Yesus Kristus berubah, tempenya berubah sekarang. Berubah, imannya luar biasa. Sampai jam 12, tidak ada perubahan, doanya mulai berubah. Tuhan, bukan tempe yang berubah, doanya yang berubah. Tuhan, kalau mau kasih berubah sekarang, kalau nyanda pun nyanda apa-apa. So nyanda ada orang ke pasar jam begini, so siang ini. Kecewa, berapa banyak dari oma-opa, bapak ibu, yang doanya berubah kalau mulai aneh-aneh. Pas dia amin, tiba-tiba. Bukan, tiba-tiba ada yang teriak, oi, ada yang jual tempe.
Rupanya ada mama-mama yang kesiangan ke pasar karena nonton drama Korea. Oh, adakah yang jual? Dia bilang gitu. Khususnya yang sedang dalam proses peragian, saya perlu, adakah? Itu ibu itu bersorak, dia langsung angkat tangan, ada. Tapi dia turun. Kenapa? Jangan kaget, Tuhan ubah. Jangan kaget, sudah berubah. Ibunya datang. Bu, tadi ibu angkat tangan, adakah ibu yang masih proses peragian? Saya butuh, saya lagi butuh sekarang. Oh ya, ibu butuh ya? Iya, ada sih. Dia balik belakang, ditumpukan itu, tempe. Sebentar ya, saya periksa. Bohong, dia nggak periksa. Padahal dia berdoa. Bapa, saya ralat doa tadi. Biarkanlah tempe ini sedang proses peragian karena ada yang perlu. Oh Bapak Ibu tahu. Pas dia sontong begini, betul masih agak keras. Masih dalam proses peragian, dia bilang, mau borong berapa ngana? Oh dah. Pas beli cukup banyak, penjual itu pergi, pembelinya panggil, Bu saya ada perlu. Kenapa? Saya ada perlu. Apa? Seumur-umur saya jual tempe, baru kali ini ada yang beli dalam proses peragian. Kenapa ibu beli yang proses peragian? Dia jawab simple, Dede, anakku toh tinggal di Makassar. Nah senangnya tempe dari Solo ke ini, nah mesti saya kirim. Nah kalau dia sudah proses peragian sempurna, turbulensi hancur nah saya harus kirim yang sedang proses. Nah pas dia landing, nah bagus nih, Makassar. Nah langsung enak itu. Oh, ibu penjual cuma tahu enak itu, dia nggak tahu yang lain. Oh, dia langsung tersenyum. Tuhan baik, dia bilang. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah doa ibu penjual tempe itu dikabulkan atau tidak? Dikabulkan, ada dengar tapi cerita enggak? Apa yang dia minta? Apa yang dia minta? Peragiannya sempurna. Tuhan jawab enggak? Nyanda. Dia sedang diproses di adulam. Tuhan kasih jawaban terbalik. Dia enggak dapat apa-apa yang dia minta. Malah dikasih tetap keras. Dia diproses di gua adulam. Untuk tahu bahwa engkau paling tahu apa yang engkau ingini. Tapi Tuhan bilang, aku paling tahu apa yang kau butuhkan. Yang kau butuh bukan tempe itu berubah. Yang kau butuh tempemu laku. Cuma itu. Itu proses adulam. Hari ini saya mau kasih tahu Oma Opa juga. Dalam pengalaman bersama Tuhan. Acap kali Tuhan salah sambung dalam tanda kutip. Tapi jawaban doa tidak pernah dirancangkan untuk mencelakakan engkau. Kalaupun itu terbalik, kalaupun itu tidak tepat, dengarkan. Tuhan sedang memprosesmu untuk tahu ada makna-makna besar di tiap peristiwa yang sulit itu untuk dimaknai. Amin. Kedua, saya diberi waktu berapa lama? Selamanya. Yang kedua, enggak boleh panjang. Kalau sama Oma Opa enggak boleh panjang toh. Karena orang tua enggak kuat duduk kasihan. Yang kedua, saya tertarik loh dengan Daud. Dia enggak mengeluh loh. Dia enggak bilang gimana sih Tuhan? Enggak. Dia enggak protes loh. Saya tidak menemukan mazmur yang lain yang berisi lanjutan doa adulam. Enggak ada. Dia enggak pertanyakan hadirat Tuhan dan otoritas Tuhan, dia enggak tanya. Yang dia tahu di depan mata ini sudah yang dia urus. Dalam kesusahannya, dia jadi berguna. Dalam rintihannya, justru dia menolong orang yang merintih. Dalam kesunyian dan kesepiannya menghadapi kondisi sulit. Justru dia menguatkan beberapa orang yang kesepian yang merasa ditinggalkan. Di kondisi dia baru saja menangis. Justru sekarang dia jadi berkat bagi orang yang sedang menangis.
Saya mau katakan hal yang kedua. Ketika tema ini bicara bahwa PKLU berguna dalam keluarga di era digital, hal pertama saya mau bilang, tidak peduli kondisi apapun yang Bapak Ibu alami, yang kita sebut pergumulan, persoalan, rintihan, atau tantangan besar sekalipun, Tuhan bisa memberimu hikmat untuk menggunakan kekuatan luka itu untuk jadi penyembuh bagi orang lain. Engkau yang pernah berduka, yang pernah ditinggalkan, engkau yang paling tahu apa arti kesepian dan merasa ditinggalkan. Kelak rasa itu akan Tuhan pakai supaya engkau menguatkan mereka yang terisak di dekat peti jenazah. Engkau yang pernah dihianati dan luka begitu besar tentang apa arti diduai, dan engkau terpuruk dalam kelemahan pada susah itu. Dengarkan, Tuhan bisa pakai luka itu ke depan 5-10 tahun depan, kita nggak tahu, ke gua Adulam untuk proses orang lain, supaya dorang yang punya persoalan yang mirip dengan saudara dikuatkan berdasarkan pengalamanmu. Why not? Bagi saya, justru mereka yang terlukalah yang dapat memulihkan. Mereka yang terisaklah yang paling tahu apa arti pelukan. Mereka yang tersudutlah yang paling tahu apa makna ditemani. Dan Daud memanfaatkan proses jawaban terbalik ini untuk jadi berkat. Maka saya mau bilang begini di aplikasi kedua. So tua saya, so rambut putih, so saki-saki. Mazmur 90 bilang bagaimana? Sampai umur berapa kote? Atau 80? Sesudah itu? Iya. Bukan lewat kan? Bukan. Sesudah itu kesusahan. So tua kita, tidak tahu siapa Tuhan kasih kesusahan. Baca Mazmur 90. Itu resiko kalau diberkati usia lanjut. Kadang berdiri mesti hitung dulu 1, 2, 3 baru berdiri kan. Itu resiko. Teganya Tuhan di usia lanjut ini ada kelemahan tubuh. Itu tidak alkitabiah. Yang benar adalah usia lanjut kelemahan tubuh. Jangan bilang Tuhan biarlah di usia lanjut ini kekuatanku tetap prima. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak alkitabiah. Usia lanjut pasti lemah. Maka dalam kelemahan jangan mengeluh. Tuhan, pakai aku yang lemah ini menjadi alatmu di Adulam bagi beberapa orang yang membutuhkan cinta kasih-Mu. Amin. Saya nggak bisa bikin apa-apa. Sorry, Oma Opa, saya mau kasih tahu. Mazmur Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tua, sampai putih rambut, Tuhan menggendongku. Cuma banyak yang tidak putih rambutnya sekarang. Kiranya Tuhan berkenan menggendong yang sudah cat rambutnya. Tahukah arti putih rambut? Oma Opa lah yang punya lebih banyak cerita tentang Tuhan dan kasih sayangnya dibanding saya. Saya mungkin mampu berkhotbah. Diizinkan Tuhan menyampaikan banyak hal. Tapi Oma Opa lah saksi tentang siapa Tuhan di perjalanan hidup hingga putih rambut. Oma Opa yang paling tahu tentang arti terpuruk lalu diangkat Tuhan. Oma Opa yang paling mengerti makna aku tidak pernah ditinggalkan. Oma Opa yang tahu tentang buntu jalan lalu Tuhan membuka jalan di pikiran yang wow luar biasa. Kenapa? Karena engkaulah yang paling banyak punya cerita untuk dapat bersaksi tentang Tuhan yang baik dalam hidup.
saya mungkin bisa berkhotbah. Dan barangkali berkhotbah lebih banyak dari oma opa. Tapi soal pengalaman bersama Tuhan, oma opa lebih banyak punya kisah tentang itu. Dan itu bisa berguna untuk dipakai supaya anak cucu tahu tentang Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan bilang orang sotua, Solomon tidak bisa bikin apa-apa. Oh enggak, Daud dalam kelemahan bisa bikin apa-apa kok. Saya mau bilang hal yang sama. Diputih rambut, jangan berhenti berkarya. Supaya generasi berikut tahu siapa Tuhan sesungguhnya. Tadi saya bilang terakhir. Ini terakhir sekali. Tidak mudah loh melakukan firman Tuhan ini. Apalagi dihadapkan dengan dunia digital. Itu bagaikan di gua Adulam yang tidak ada sinyal. Untuk mengerjakan tanggung jawab berguna bagi sesama. Ada hal yang sederhana kok. Oma opa bisa pegang handphone. Kalau ada yang sakit, kirim saja Mazmur 41 ayat 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya dari sakitnya. Tuhan bantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Mazmur 41 ayat 4. Baru kasih dalam kurung. Cepat sembuh ya, salam oma. Hal sepele. Kita bisa jadi berkat di teknologi yang canggih ini sekalipun. Di setiap kesempatan, di tiap wadah, Tuhan beri momen Adulam dan tidak boleh lewat. Harus ditangkap momen itu menjadi berkat. Jangan berkata engkau masih muda. Itu surat Paulus ke Timotius. Maka saya mau katakan di poin terakhir ini. Jangan katakan engkau terlalu tua. Tidak ada yang terlalu tua untuk Tuhan pakai bagi kemuliaannya. Siapa mau sangka angin mamiri tadi masih gemulai. Walaupun ternyata cuma mau baputar begitu kotek dorang. Tapi siapa mau sangka kan bisa. Walaupun tadi baku senggol body hampir jatuh di situ kan kuliah. Siapa mau sangka paduan suara tadi itu. Bahwa itu orang rambut putih yang menyanyi, andai kata video dimatikan. Baru cuma audio, orang gak nyangka itu PKLU yang nyanyi. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Jangan pernah mau dibilang, Mak, karena mama sodi tua di rumah Joe, jaga akang tuh cucu. Oh no. Dengarkan, saya mau kasih tahu. Tugas oma cucu itu adalah kesenangan. Cucu itu adalah kebahagiaan. Karena kitab Mazmur yang bilang, Mazmur 128, akan melihat anak-anakmu dari anak-anakmu. Itu janji. Itu kesenangan, itu kegirangan. Bukan kewajiban. Aduh, mati saya bisa, habis saya bisa dibenci sama para mama muda ini. Oh ya, ada ibadah PKLU, mak jangan pi ibadah, kenapa tuh ini belum mandi? No, urus nganapi anak, mama mau cari Tuhan. Ayo dong, itu gua Adulam dalam proses itu. Tidak ada usia yang terhalang untuk mengalami Tuhan dalam setiap perjumpaan. Gak bisa datang kesian, padahal acara indah banget hari ini. Oh enggak, dunia digital membuka peluang. Mana, betul? Ada ini live streaming kan? Dan orang bisa beribadah kok. Orang bisa beribadah. Maka saya mau himbau, mau tutup khotbah ini. Bukan untuk kepada lansia. Kepada mereka yang lebih muda. Kalau ada ibadah live streaming, tolong setting dulu for oma opa. Baru nguni pergi bajalang. Saya di Makassar Bapak Ibu, di GPIB Betania Makassar. Ada Ibu Pendeta di belakang yang tahu.
Aduh, Bapak Ibu tahu, itu orang-orang lansia di Gunung Nonas itu. Dia nama Gunung Nona, Ambon Camp. Kalau sore atau pagi, dorang selalu cari matahari, Ambon-Ambon nih. Pagi-pagi saya selalu dapat di teras, ngapain mereka? Pakai kebaya. Duduk menghadap matahari, sambil bikin apa? Baca Alkitab. Wow. Iseng, Oma, so katam berapa kali? Apalagi itu katam? Beta sen tahu katam apa itu? Oma baca Kejadian sampai Wahyu berapa kali? Ini sudah mau balik ke 21. Tuhan, 21. Waktu itu saya baru 3. Ada banyak cara engkau menjumpai Tuhan di kondisi adulam sekalipun. Dan merasakan berguna bukan cuma untuk sesama, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tadi saya bilang saya mau tutup benar-benar sekarang. Karena itu selamat ulang tahun ke-13. Dengarkan, kalaupun susah, barangkali engkau sedang diterapi di adulam. Kalaupun senang, barangkali itu makna engkau lolos dari adulam dan mengalahkan Filistin. Dan kalau berjumpa kembali dengan orang-orang yang membutuhkan, angkat hati dan bersyukur. Tuhan, pakai aku seperti Daud, seperti 400 orang itu yang dimerdekakan karena engkau membuat aku menjadi alatku, berguna bagi keluarga, termasuk di era digital sekalipun. Tuhan berkati Bapak Ibu, haleluya, amin.